Salam jumpa para pecinta dan penggemar olahraga catur dimanapun berada. Kembali bersama saya, Master Nasional Ahmad Raihan Hasa SAGMH. Pada video kali ini, kita akan bahas partai yang sangat spektakuler dari sang juara dunia asal negara Amerika Serikat, Robert Jamespeser, melawan Palbenko dari negara Hungaria pada kejuaraan catur Chess Championship tahun 1963 di New York, Amerika Serikat, dengan pembukaan First Defense Austrian Attack West Variation. Pada partai ini, kita akan melihat bagaimana eksekusi yang sangat brilian Bobby Fischer, si manusia ajaib dari papan catur, terhadap lawannya Palbenko. Setiap langkah dan gerakan yang dilakukan selalu membawa bius kematian. Apapun yang dilakukan Palbenko untuk melindungi rajanya, semuanya berbuah nihil dan sia-sia. Akhirnya, Palbenko menyerah pada langkah ke-21. Para pecinta dan penggemar olahraga catur dimanapun berada, mari kita ikuti langkah demi langkah bagaimana partai tersebut berlangsung. Sebagai pemegang buah putih, Bobby Fischer mengawali langkah dengan E4. Dari langkah tersebut, Palbenko sebagai pemegang buah hitam mempunyai berbagai alternatif untuk menjawab langkah pertama Bobby Fischer E4. Misalnya, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D, kuda kali D4, kuda F6, kuda C3. Pada bangunan ini akan mengarah kepada pembukaan Sisilia atau pertahanan Sisilia. Atau dengan jawaban lain, Palbenko juga bisa menjawab langkah E4 tersebut dengan jawaban E5. Maka akan dilanjutkan dengan langkah kuda F3, kuda C6, gajah B4, A6. Dan pembukaan ini akan mengarah kepada pembukaan spine atau yang kita kenal dengan istilah Royal-Office. Dan Palbenko bisa juga menjawabnya dengan langkah setelah E4 ini dengan E6, D4, D5, kuda C3, kuda F6, E5, kuda Fd7. Dan ini akan mengarah kepada pembukaan French Steiness Attack. Atau Palbenko bisa juga menjawabnya dengan jawaban yang lain, seperti E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, yang mengarah kepada pembukaan to next defense. Banyak alternatif pilihan buat hitam untuk menjawab setelah Fischer memulai dengan langkah E4. Akan tetapi, Benko mempunyai rencana lain dan dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi langkah E4 Fischer dengan jawaban G6. Inilah pertanda pembukaan First Defense Austrian Attack, sebuah teori pembukaan catur yang sulit dan rumit. Hitam dan putih memungkinkan untuk membangun pusat yang kuat dan mengesankan, kemudian mengubahnya menjadi target serangan yang dahsyat. Setelah langkah teks G6 dari Benko, Fischer melanjutkan dengan langkah D4 dan dilanjutkan oleh Benko dengan langkah gajah G7, kuda C3, D6, F4, kuda F6, kuda F3. Pada bangunan ini sangat terlihat dengan jelas bahwa penguasaan sentrum yang sangat kuat oleh putih, akan tetapi diimbangi dengan perlawanan yang sangat ketat oleh hitam
Pada bangunan ini, Bengko memilih lanjutan dengan langkah rokade. Sebenarnya partai ini juga telah dimainkan oleh Alan Picot melawan Magnus Carlsen di kejuaraan catur Banter Blitz Cup tahun 2019, di mana Magnus sebagai pemegang buah hitam melanjutkan dengan langkah C5 dan dijawab oleh Alan dengan jawaban gajah B5, gajah D7, E5, kuda G4, gajah kali D7, menteri kali D7, D5, D kali E5, dan dijawab dengan langkah H3, E4, dan seterusnya. Kita kembali kepada partai Pesher dan Bengko. Setelah langkah Pesher, gajah D3. Bengko menjawab dengan gajah G4, H3, gajah kali F3, menteri kali F3. Setelah menteri kali F3, Bengko melanjutkan langkah dengan kuda C6, gajah E3. Pada bangunan ini kita dapat melihat betapa kokoh dan kuatnya penguasaan sentrum yang dilakukan oleh putih. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi buah hitam. Selanjutnya, Bengko melakukan langkah E5. Dengan tusukan pion E5, bertujuan untuk menetralisir serangan Pesher di pusat papan dan berusaha merebut keunggulan di tengah komplikasi yang terjadi pada petak E5 dan petak D4. Akan tetapi, si manusia ajaib dari papan catur tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Dia membalas dengan langkah D kali E5, D kali E5, F5. Langkah take F5 sebagai langkah balasan untuk menyerang sayap Raja Hitam dengan langkah susulan G4. Tentunya, Bengko tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun melakukan langkah balasan dengan G kali F5, menteri kali F5, kuda D4. Penempatan kuda yang sangat kuat oleh Bengko sekaligus menyerang menteri putih di petak F5. Dan tentunya Pesher pun akan menghindarkan menterinya dari serangan kuda dengan langkah menteri F2. Kuda E8, rokade. Kuda D6. Bengko berusaha mengaktifkan perwiranya untuk membendung serangan Pesher di sayap raja. Sebenarnya, ada beberapa alternatif yang bisa dimainkan oleh Pesher setelah langkah Bengko E5. Pesher bisa menjawab dengan langkah F kali E5, D kali E5, D5, kuda D4, MF2, kuda E8, G4, kuda D6, H4, C5, dan seterusnya. Kita kembali kepada jawaban Pesher. D kali E5, D kali E5, F4, G kali F4, menteri kali F4, kuda D4, menteri F2, kuda E8, rokade. Kuda E6. Para pecinta dan penggemar olahraga catur dimanapun berada. Setelah langkah kuda D6, Pesher melangkahkan menterinya ke pitak MG3 dengan langkah susulan gajah H6,
Akan tetapi, dijawab oleh Bengko dengan langkah Raja H8. Menteri G4, C6. Menteri H5. Begitu cantiknya langkah menteri. Selangkah demi selangkah Menteri Pasir merayap untuk menyergap Raja lawan. Cerdik dan penuh ide mematikan. Dengan bebasnya Menteri Pasir berada di sayap Raja. Dan suatu saat akan menjadi bom waktu yang mematikan. Bengko berusaha membatasi gerak buah putih, terutama menteri yang sangat mengganggu keberadaan dan keamanan Raja Hitam. Dia pun membalas dengan langkah Menteri I8. Dengan tujuan atau dengan langkah susulan F6 atau F5. Seterusnya Menteri ke G6. Akan tetapi langkah ME8 malah menjadi awal petaka dan kehancuran bagi Hitam. Bengko tidak menyadari apa yang akan terjadi, di mana Pasir melakukan langkah yang sangat spektakuler dan begitu jenius, yaitu dengan langkah gajah kali D4, E kali D4, benteng F6, sebuah pengorbanan yang cemerlang, membuat lumpuh dan tak berdaya semua buah lawan. Pengorbanan yang begitu brilian. Dua perwira sekaligus dikorbankan, yaitu kuda di petak C3 dan benteng di petak F6. Inilah ide jenius sang manusia ajaib dari papan catur, Bobby Fischer. Bengko memutuskan untuk tidak menerima pengorbanan benteng F6 atau kuda C3. Dan dia memutuskan untuk melakukan langkah sebagai usaha untuk menyelamatkan rajanya dengan langkah Raja G8. Karena apabila gajah kali F6 akan datang serangan berikutnya E5. Menteri kali E5. Menteri kali H7. Dan atau langkah yang lain, misalnya D kali C3, E5, H6, benteng kali H6, Raja G8, benteng H8, gajah kali H8, Menteri H7, dan atau alternatif lainnya seperti H6, E5, gajah kali F6, Menteri kali H6, Raja G8, Menteri H7, dan mat. Atau dengan alternatif lain sebagai berikut. Kuda kali E4, gajah kali E4, Menteri kali E4, kuda kali E4, benteng E8, kuda G5, gajah kali F6, Menteri kali H7. Kita kembali kepada jawaban dari Bengko. Setelah Raja G8, maka Pasir melanjutkan dengan langkah E5, H6, kuda E2. Dan setelah langkah kuda E2 ini, Pal Bengko menyerah. Karena apapun yang dia lakukan untuk menyelamatkan rajanya nampaknya sia-sia. Misalnya, Menteri E7, benteng A1 F1, benteng E8, benteng kali D6, gajah kali E5, benteng kali H6, gajah G7, benteng H8, gajah kali H8, Menteri H7, cek, Raja F8, dan
Atau misalnya dengan jawaban lain, Menteri E7, Benteng A1 F1, Kuda E8, Menteri F5, Kuda kali F6, E kali F6, Benteng Fe8, Menteri H7, Raja F8, Menteri kali G7 atau F kali G7. Dan hitam tetap tidak bisa menyelamatkan rajanya. Demikianlah para pecinta olahraga catur. Partai yang sangat spektakuler dari Bobby Fischer yang diwarnai dengan langkah-langkah brilian, penuh kombinasi, sangat jenius dengan ide yang mematikan. Terlahir dari seorang sang juara dunia, Bobby Fischer, yang dikenal dengan manusia ajaib dari papan catur. Sampai berjumpa lagi pada postingan berikutnya.